Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan tema kita hari ini, pick a card kita hari ini, manfaat yang bisa kamu kasih ke orang-orang sekitar kamu. Waduh sial, kepanjangan. Ntar aku benerin deh. Pokoknya yang jelas kita lagi ngebahas soal apa yang bisa kamu kasih, apa yang bisa kamu, kebaikan apa yang bisa kamu kasih, manfaat apa yang bisa kamu kasih ke orang-orang sekitar kamu sekarang ini, atau mungkin dalam ya jangka panjang ini, atau mungkin udah kamu lakuin dari kemarin ya. Yang jelas kita ngebahas soal manfaat kamu buat orang-orang sekitar gitu kali, itu lebih singkat dikit. Oke, signifikatornya grup 1 di sini kamu punya Ace of Cups, grup 2 kamu punya The Lovers, grup 3 ada King of Swords. Ya, sekali lagi manfaat yang bisa kamu berikan saat ini ada grup 1 ada Ace of Cups, grup 2 ada The Lovers, grup 3 ada King of Swords. Iya, pilih aja dari 3 kartu ini yang paling klik sama kamu sekarang ini. Kalau udah bisa cek di kolom deskripsi. Di situ aku tinggalin timestamp. Kalian bisa klik aja timestampnya. Nanti kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Welcome grup 1. Tema kita hari ini manfaat yang bisa kamu berikan. Gitu kali ya, mungkin ini gimana caranya kamu untuk bisa bermanfaat sama orang-orang sekitar kamu, baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Di sini grup 1 kamu punya Ace of Cups. Aku ngerasa grup 1 in person gitu, kamu sendiri orang yang sangat perasa, kamu tahu apa yang orang-orang sekitar kamu mungkin butuhkan gitu. Kamu gak perlu nunggu orang lain buat bilang mereka butuh apa, kamu bisa ngerasa kalau ini orang kayaknya lagi butuh ini deh. Ya kayak mungkin kamu apa ya, kalau ngeliat Ace of Cups ini dia cawannya kosong bukan? Iya, jadi dia siap untuk diisi sama seperti kamu. Kamu kadang bisa ngeliat apa ya, kayak pola interaksi kamu dengan sesama kamu gitu, dengan orang-orang sekitar kamu, mungkin kamu menempatkan diri kamu sebagai cawan yang kosong, yang siap untuk menunggu diisi kali. Kamu bisa dengerin curhat orang dengan apa ya, kadang kita kalau dengerin curhat orang kan kita bisa kebawa apa, kayak ikut ngerasain apa yang dia rasain. Tapi grup 1 di sini kamu uh, in another level. Kamu ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kamu menjadi wadah untuk emotional turmoilnya mereka, menjadi wadah untuk gejolak emosional mereka. Dan setelah masalahnya selesai, kamu bisa menjadi kosong kembali. Dan aku rasa itu hal yang sulit untuk dilakukan. Soalnya kadang kalau abis dengerin curhat orang, apalagi curhatnya yang negatif mulu gitu, hidupnya kayak kitanya kadang kebawa kesel. Kalau kamu kayaknya enggak, kamu begitu udah selesai ya udah kamu kosong lagi. Dan kamu kayaknya kamu ngadepin segala situasinya selalu dari apa ya, emotionally empty kali. Nggak berarti kamu numb, nggak berarti kamu nggak peka, kamu sangat peka. Tapi kamu tahu kapan waktunya untuk menjadi kosong dan kapan waktunya untuk supaya kamu bisa diisi. Di bawahnya ada, kita punya Four of Coins. Aku ngerasa Four of Coins ini kamu mungkin harus belajar untuk set up your boundaries kali ya. Kamu nggak bisa terlalu aku tahu kamu cukup reseptif, kamu bisa menerima input apapun dari orang lain, apalagi kalau orang udah curhat ke kamu mendengarkan dengan baik, cuma tetap harus ada bagian dari diri kamu yang kamu jaga, nggak bisa terus kamu. Kalau ngomongin Four of Coins, di sini kayaknya, kamu nggak bisa terlalu diobral kali, jangan obral diri kamu semurah itu gitu kali. Tetap kamu harus keep your value, tetap harus punya value kamu sendiri, tetap harus punya boundariesnya kamu sendiri supaya kamu nggak apa ya, eh nggak dilangkahin atau nggak dianggap remeh gitu kali ya. Soalnya kamu sendiri tahu value diri kamu. Four of Coins dia tahu nilai dirinya sendiri dan dia mau mempertahankan itu. Dia mau simpen baik-baik value dirinya sendiri. Mungkin kamu bukan, aku rasa kamu juga bukan tipe orang yang senang pamer sih. Kamu kalau punya value, kamu kalau punya prestasi apapun, kamu nggak yang diumbar ke orang-orang. Cukup diri kamu sendiri dan mungkin orang-orang terdekat kamu aja yang tahu. Dan mungkin itu yang bikin orang-orang yang nggak kenal-kenal banget sama kamu bisa agak apa ya, satu mungkin mereka jadi nggak terintimidasi sama kamu. Soalnya kamunya apa sih bahasanya, kayak low profile kali ya. Kamu yang low profile, orang bisa approach kamu dengan mudah, kamu nggak ngasih jarak
apa sih, dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar kamu, tapi buat orang-orang yang kenal dekat dengan kamu, mereka tahu, mereka ada rasa segannya sendiri gitu untuk approach kamu. Kalau buat orang-orang yang udah dekat sama kamu, kayak gila nih orang baik banget ya, kayak gitu, kayak saking baiknya gue kadang jadi agak segan gitu ngadepinnya. Iya kurang lebih kayak gitu deh, walaupun konteksnya kayaknya nggak selalu kayak gitu. agak agak fake nggak sih dialog orang barusan, ada ya orang ngomong kayak gitu. Di samping Ace of Cups kita punya King of Swords ya, ada kebijaksanaannya kamu, ada pertimbangannya kamu yang terlibat di sini. Mungkin itu cara kamu ngadepin apa yang ngadepin sulitnya hidup kali ya. Kalau ngomongin Ace of Cups, kamu nggak membiarkan kesulitan hidup mengubah kamu jadi orang yang cruel, jadi orang yang semena-mena. Kamu tetap apa ya, kamu tetap siap menjadi cawan yang kosong. Tiap kali kamu ngadepin pengalaman baru, ngadepin masalah baru, ngadepin orang yang baru, kamu bisa selalu menjadi cawan yang kosong. Itu kan Five of Coin, cawan yang kosong, cawan yang siap untuk diisi. Kekosongan atau kehampaan atau ketiadaan akan satu hal nggak selalu jadi hal yang buruk. Five of Coins biasanya ngomongin soal, aduh gue kosong nih, gue nggak tahu harus ngapain. Kalau dalam hal ini kamu di sini kosongnya kamu pakai untuk terus untuk apa? Untuk berinteraksi sama orang. Kamu pakai kekosongannya kamu untuk terus melayani orang-orang sekitar kamu. Kamu kosong karena kamu siap untuk diisi gitu kali ya. udah kayak Big Sutong belum sih? Kosong adalah isi, isi adalah kosong, kayak gitu. Yang jelas aku nggak ngerasa ini Five of Coins yang buruk sih. Iya mungkin kamu ada ngerasa kekurangannya, kadang kamu ngerasa apa ya, mungkin ada rasanya kamu kurang kompeten di satu bidang, tapi itu juga yang bikin kamu siap untuk terus belajar. Walaupun di satu sisi kamu tahu di bidang ini gue ahli nih, tapi soal yang satu ini gue nggak tahu nih, jadi gue siap untuk belajar. Kamu nggak malu atau nggak ragu untuk belajar dari siapapun, bahkan dari orang-orang yang mungkin nggak apa ya, kelihatannya sih nggak kompeten di bidang itu, tapi kamu apa sih ya, Ace of One, kamu bisa apa ya, merendahkan diri kamu kayak yang tadi aku bilang, keep it low profile, tetap aja di Ace of Cups, Ace of One, tetap di satu. Kamu siap untuk belajar, siap untuk terus mulai hal baru mungkin. Ya Ace of One dia punya semangat yang baru, jadi mungkin itu cara kamu ngadepin masalah hidup sejauh ini ya kayak gitu. Kamu selalu punya sudut pandang yang baru, yang fresh, masalahnya baru, semangatnya juga kamu baru. Knight of Coins sama terakhirnya Eight of Wands. Oke. Kayaknya aku kudu apa sih? Kalau satu-satu gini aku jadi gak terlalu fokus. Kayaknya aku kudu pakai approach pendekatan yang biasa, aku buka dulu semua baru satu-satu aku bacain. Itu kayak terlalu wasting time untuk banget kayak gitu. Tapi yang jelas Knight of Coins ini iya prosesnya lama. Kayak tadi aku bilang barusan, kalau aku bacain kartunya satu-satu gitu, dibuka satu terus aku bacain, dibuka satu aku bacain, aku jadi kayak ini lama deh kayaknya. Mending buka semua terus bacain semua, jadi bisa aku lebih kurangkum gitu, nggak perlu aku jelasin satu-satu. Tapi yang jelas Knight of Coins ini tadi yang aku bilang prosesnya lama, dan aku rasa ini dalam prosesnya kamu cukup sabar sih, dalam prosesnya kamu juga cukup nggak risih dan nggak kebanyakan ngeluh. Soalnya di sini ada Eight of One. Eight of One cenderung dia pengen cepet-cepet ya, pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet obrolannya selesai atau masalahnya selesai. Cuma mungkin cara kamu mempercepatnya adalah dengan komunikasinya lebih intens. Kamu mungkin kalau tahu teman kamu, aduh dia lagi ada masalah nih, ya udah deh, daripada basa-basi mending kita langsung deep talk kayak gitu. Iya kan, ada, apalagi kalau kamu emang biasa dipercaya untuk kayak gitu, kayak orang apa sih, orang taunya ya udah kalau mau curhat ke kamu aja, ke grup satu. Orang juga bisa lebih apa ya, bisa lebih langsung bagian basa-basinya mungkin agak lebih dipotong, atau kamunya bisa lebih direct gitu kali ya. Eight of One juga kadang ngebahas soal itu, komunikasi yang sifatnya direct, nggak basa-basi. Di samping Four of Coins kita punya Knight of Cups. Ya, kamu mempertahankan value kamu, mempertahankan diri kamu dengan cara yang lebih graceful, dengan cara yang tetap santun, tapi kamu tahu value diri kamu, ngerti gak sih? Nggak arogan, nggak apa ya, nggak push people away kayak gitu, nggak kamu ngejauh dari semua orang, nggak. Kamu mungkin cara kamu nolak mungkin tetap santun kali, iya. Kalau kamu lagi nggak bisa atau kamu lagi berhalangan, ya udah bilang aja, nggak apa-apa. Di bawah di bawah Five of Coins, sorry, ada King of One.
Lihat kan, kekurangannya kamu tuh bikin apa sih? Bikin kamu jadi lebih ambisius buat ngejar kekurangannya kamu. Ya sampingnya juga ada Ace of One kan. Kekurangannya kamu, apa yang gak kamu miliki, apa yang gak kamu punya itu bikin kamu lebih semangat sebenarnya untuk belajar lagi, untuk berusaha lagi. Di bawah Ace of One ada Four of Coins lagi, Four of Coins ketemu Four of Coins, tapi di sini dia atasnya Ace of One. Jadi ini mungkin cara kamu ngejaga semangatnya kamu. Kamu nggak semangat kamu nggak gampang padam gitu kali ya. Ya biar biar lebih singkat, biar lebih direct, semangat kamu nggak gampang padam. Di bawah Knight of Coins ada Knight of One, lihat. Kamu ya Knight of One itu semangatnya kamu nggak gampang padam, soalnya di atasnya Knight of Coins. Ini kayak double konfirmasi gitu deh. Knight of Coins ngebahas soal perjalanan yang panjang, yang lama, yang butuh waktu lama kayak gitu buat sampai. Knight of One itu soal semangat kamu ngejalaninnya. Jadi semangat kamu walaupun perjalanannya panjang, kamu nggak pudar-pudar di situ semangatnya. Dan terakhirnya ada Wheel of Fortune. Ya aku rasa uh, kamu tahu kapan waktunya kamu untuk ngebantu orang dan kapan waktunya kamu untuk enggak. Ini belum waktunya aku turun tangan atau enggak. Ini bukan bagian aku untuk turun tangan kayak gitu. Wheel of Fortune mungkin kamu juga, dan di atasnya ada Eight of One ya. Kamu punya sense of timing kali aku bilang ya. Iya, kamu tahu kapan waktunya kamu untuk turun tangan dan kapan waktunya untuk enggak. Dan itu mungkin dari cara kamu komunikasi sama orang, dari cara ngobrol kamu. Mungkin kamu kadang bisa ngelihat gerak-geriknya nih orang kayaknya lagi butuh waktuku deh sekarang. Bentar aku kudu ngapain ya? Oh, aku nggak ada agenda setelah ini, ya udah sini ada masalah apa kayak gitu. Kamu bisa langsung direct kayak gitu. Langsung to the point. Atau kalau kamunya lagi halangan, lagi ada banyak urusan, kamu bisa langsung potong. Enggak, aku tahu kamu lagi ada masalah, tapi ntar dulu ya, aku kudu beresin ini, ntar mungkin kalau udah beres aku balik lagi ke kamu, gimana kayak gitu. Jadi kamu sense of timingnya baik. Itu yang mungkin bikin kamu, walaupun kamu peka sama orang-orang sekitar kamu kamu nggak terhanyut kali. Iya, kamu nggak terhanyut dengan problematika hidupnya mereka, problematika hidupnya orang-orang. Kalau dilihat hidup kamu baik-baik aja sih. Kamu bahkan bisa ngelihat kekurangannya kamu sebagai cara kamu, motivasi kamu untuk terus belajar, untuk terus berusaha. Ya, hidup kamu sih aku lihat sih fine, tapi gimana cara kamu nge-treat orang-orang sekitar kamu, gimana cara kamu bisa bermanfaat dengan orang-orang sekitar kamu. Mungkin ya itu salah satunya, gimana kamu bisa menerima mereka, unek-uneknya mereka atau masalahnya mereka. Mungkin kamu sedikit banyak bantuin juga gitu, turun tangan juga di hidup mereka. Dan kapan waktunya kamu buat bilang enggak, itu juga perlu. Kita nggak bisa terus-terusan available buat orang lain, bukan? Kalau emang kitanya lagi butuh waktu ngurusin diri kita sendiri, ya nggak apa-apa. Gitu kali ya grup 1 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke mereka yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Ya, kamu bisa cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Dan Kamis sampai Minggunya mungkin aku bakal isi sama pick a card reading kayak gini. Sekali lagi grup 1, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Tema kita hari ini cara kamu bermanfaat sama buat orang-orang sekitar kamu, atau kamu yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kamu, atau kayak gitulah. Gimana caranya? Aduh, gimana ya? Agak susah tuh wordingnya, ntar aku ulik lagi di judul. Pokoknya yang jelas ini gimana caranya kamu bisa ngasih manfaat kali, ngasih kebaikan ke orang-orang sekitar kamu. Grup 2 di sini kamu punya lovers. Aku rasa kamu punya kemampuan kamu bisa, cara kamu ngerti orang lain tuh sangat unik sih aku lihat di sini. The lovers, dia jelas dia selain mengerti orang lain, dia juga mengerti atas dirinya sendiri. Dan mungkin itu juga cara kamu bisa ngerti orang lain. Sebelum kamu berusaha ngerti orang lain, kamu paham dulu soal diri kamu sendiri. Jadi begitu orang kamu lihat mungkin lagi struggle nih, lagi ngadepin masalah, kamu lihat diri kamu sendiri. Kalau lagi ngadepin masalah serupa, mungkin sikap kamu kayak gimana, yang kamu rasain kayak gimana. Jadi itu bikin kamu gampang buat connect sama orang.
Iya, lovers di sini kayak kartunya di sini kayak orang pelukan deket banget, dan itu yang aku rasain soal kamu. Orang bisa ngerasa deket banget sama kamu grup 2. Iya, seolah nggak ada batasnya, atau seolah kamu bisa tampil transparan di hadapan mereka. Tapi yang jelas kamu kayaknya nggak selalu transparan itu sih. Kamu cuma mengerti gimana cara kamu ngadepin diri kamu sendiri supaya kamu bisa lebih mudah mungkin ngadepin orang lain. Di bawah The Lover kita punya Five of Swords, ada konflik, mungkin dilemanya juga. Mungkin ya kalau ngeliat The Lovers, mungkin cara kamu untuk mendamaikan konflik antara orang-orang sekitar kamu atau antara kamu dan orang lain. Enggak sih, kalau aku lihat di sini kayaknya mungkin kamu minim deh konflik sama orang lain. Kayaknya kamu lebih cenderung kalau ada konflik sama orang lain, kamu pengennya ya udah baik-baik aja gitu. Ada hal yang nggak kamu suka dari orang, tapi kamu mungkin lebih fokus kayak, tapi hal ini aku bisa ngerti, jadi ya udah nggak apa-apa. Ada selek-seleknya pasti ada, tapi kamu lebih fokus ke apa yang bisa bikin kamu get along sama orang lain. Yang jelas kalau ngeliat Five of Swords di sini ada perselisihan, iya, ada persaingan, iya. Dan mungkin kamu kalau ngelihat ada perselisihan di sekitar kamu, nggak yang kamu bisa ngelihat dua pihak ini kesamaannya di mana. Gak tahu sih, cuma kadang kalau ngeliat orang lagi berantem, seenggaknya aku bisa ngeliat satu kesamaan dari dua orang itu. Mereka dua-duanya sama-sama keras kepala. Kalau nggak keras kepala pasti salah satunya ada yang ngalah kayak gitu, nggak mungkin berantem. Yang jelas kan itu apa sih, butuh ada kepekaannya sendiri, ngelihat hal yang mutual atau hal yang dimiliki oleh dua hal yang saling berseberangan atau saling bertentangan kayak gitu. Kamu bisa ngelihat mungkin konflik antara dua orang tuh sebenarnya dua sisi dari satu koin yang sama, mungkin kayak gitu kalau ngeliat Lovers sama Five of Swords. Dan kamu bisa ngelihat nggak harus memenangkan salah satunya, tapi konflik itu kamu bisa terima sebagai bagian yang emang harus ada dalam interaksi hubungan sehari-harinya. Kalau nggak ada konflik, kita gimana mau mau bergerak gitu. Friksi itu yang bikin kita maju kan, yang bikin kita, ya gampangnya kan roda aja kan bisa muter, bisa jalan kalau karena ada gesekan dengan aspal. Kalau nggak ada gesekan sama aspal, ya gimana dia mau jalan? Maksudnya kayak gitu. Kamu ngelihat pertikaian di sekitar kamu bukan sebagai hal yang buruk, tapi sebagai proses untuk saling mengerti gitu kali ya. Ya mungkin naifnya kamu ngeliat orang-orang sekitar kamu yang lagi berantem, kamu mikirnya kayak, udahlah, ntar juga kalau mereka udah ngobrol aku urus sendiri kayak gitu. Kayak udahlah, nggak usah terlalu serius berantemnya, ntar juga kalian temenan lagi. Soalnya kamu bisa ngelihat kesamaan antara dua orang yang lagi berantem di depan kamu tuh sama-sama apa kayak gitu. Entah sama-sama butuh duit kah kayak gitu. Belakangan ada sih aku temu reels itu yang di kereta terus lagi berantem terus diteriakin, udah sama-sama susah juga sama-sama miskin pakai berantem kayak gitu. Dan itu kayak iya juga ya, lu ngapain tuh, hidup masih susah malah berantem makin susah. Mungkin ya grup 2 kayaknya aku bisa ngelihat kamu jadi orang yang teriak kayak gitu, udah kalian bro ngapain berantem, hidup masih susah juga tambah susah kayak gitu. Ya nggak tahu sih, itu di kereta itu mereka yang kenapa sih berantemnya gara-gara senggol-senggolan gitu kali ya, mereka ujungnya damai atau gimana. Tapi yang jelas itu kayak jadi awkward gitu, udah keretanya penuh terus kayak iya lagi, bener lagi yang dibilang kayak gitu. Di samping The Lovers kamu punya Ten of Coins ya. Four of Swords, aku ngerasa kalau di Ten of Coins ini ada keberlimpahannya kamu sendiri. Maksudnya nggak tahu ya, ini aku bisa, kemungkinan besar aku bisa salah, tapi semoga kayak gini. Kayaknya kamu kalau lagi pengen naktir teman-teman kamu atau lagi ya naktir teman kayak gitu, kamu punya budgetnya sendiri, iya nggak sih? Kayak kamu nyisihin atau nggak tahu, tiap kali kepikiran gue naktir si A lah atau mau hangout sama tongkrongan ini gitu, kamu entah kenapa ada aja rezekinya, kayak oh iya kok ada duitnya, ada ya kayak gitu. Dan aku rasa itu yang bikin orang-orang sekitar kamu seneng ada temenan sama kamu, seneng. Soalnya ya satu itu kamu, even di lingkungan pertemanan itu, tongkrongan itu ada yang ribut, ada yang berantem, kamu bisa ngelihat kesamaannya, kamu secara nggak langsung mungkin bisa ikut mendamaikan di situ. Dan kamu selalu punya budgetnya. Kalau budget nongkrong, dulu aku selalu bilangnya kayak gitu, ini apa, budget nongkrong.
Tiap bulan ada budgetnya, budget nongkrong, entah itu buat ya kayak gitulah. Ada hal yang ya ada masanya aku ngerasa nongkrong tuh harus ada budgetnya kayak gitu. For offshore di sini aku nggak tahu ya, ada waktunya kamu untuk istirahat. Mungkin kamu bukan tipe ya, kalau ngeliat five of sword di bawah ya, four of sword kamu mungkin bukan tipe yang kepikiran banget sampai apa ya, kamu bukan tipe yang overthinking gitu kali ya. Kamu tahu kapan waktunya buat berhenti mikirin hal tertentu kayak gitu, kak. Ini udah ngapain gue pikirin, mending tidur kayak gitu. Yang jelas kamu nggak se-overthinking itu, apalagi kalau ya kalau ngomongin konflik-konflik di sekitar kamu, makin kita pikirin makin jadi masalah sebenarnya. Jadi mending biarin aja lah, si A sama si B emang kayaknya nggak cocok hidupnya ya. Jadi ya udah, senggol-senggolan atau kayak kalau kalau lagi apa ya, kalau lagi moodnya lagi jelek sampai cakar-cakaran gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Mereka basically emang nggak cocok kok kayak gitu. Page of coins, tuh kan five of sword lagi, lihat. Kamu bisa ngeliat pertikaian tuh bukan sebagai sebuah hal yang apa ya, aduh kalian berhenti dong, jangan apa ya, jangan berantem mulu kayak gitu. Tapi kamu ngeliat kayak ya udahlah, ntar juga akur lagi, kayak hal yang normal orang berantem tuh, orang beda pendapat, orang nggak akur tuh kayak ya udahlah. Page of coins juga bahkan kamu nggak tahu ya, ini mungkin agak julid tapi nggak tahu yang aku page of coins sama five of swords ini, kalau ada temen kamu berantem terus kamu sama apa sih kayak senggol-senggolan sama orang sebelah kamu, bro kira-kira yang menang yang mana gitu. Ayo bro, cobaan pertama gue sih pegang si A ya kayak gitu. Kayak kamu mungkin nggak nggak serius itu kali. Page of coins dia soal immaturity, soal ketidakdewasaan kamu ngelihat konflik. Mungkin ngelihat ngelihat five of sword di sebelahnya, kamu bisa apa ya, bisa nggak seserius itu ngelihat orang berantem. Kayak ya udahlah, ayo cobaan pertama gue pegang si A, lu yang mana. Gila nih orang berantem lu malah malah ya udah gue pegang si B tapi naikin 20, oke. Serius ada masanya aku di tongkrongan kayak gitu. Dan nggak tahu ya, dulu aku jujur di tongkrongan dulu kadang ada aja yang aku tahu kalau si A sama si B mungkin gak akan cocok, atau ada aja sih apa sih dinamikanya. Dan dulu ada masanya aku ngerasa aduh gimana ya supaya si A ini bisa lebih apa ya, bisa lebih diterima gitu, atau bisa lebih cair gitu kalau lagi nongkrong. Tapi makin kupikirin gitu kayak ngapain ya, itu kan urusan hidup orang. Mungkin dulu aku mikirnya kayaknya dia lagi banyak masalah, makanya tiap nongkrong kayak vibe-nya nggak enak mulu. Tapi kan kesininya kayak lah itu kan masalah dia ya, ngapain aku pikirin juga, ntar juga kalau udah beres dia baik sendiri kayak gitu. Ace of Cups di apa ya, di akhir The Lovers ini kayaknya mungkin ini sisi emosional kamu kali ya. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin kamu bisa agak kurang dewasa ngadepin konflik, betul. Tapi nggak berarti kamu nggak berarti perasaan kamu nggak ada di situ, nggak. Justru kamu sangat perasa. Makanya kamu ngerasa lah berantem beribut kayak gimana pun ntar juga akur sendiri kok. Ntar juga, soalnya kamu tahu basically mereka temenan gitu. Mau berantem kayak gimana pun kamu bisa ngelihat kalau oh ini mereka punya bondnya sendiri gitu loh. Ngerti gak sih, kayak ada momen bondingnya. Mungkin ya itu, mungkin berantemnya mereka adalah momen bondingnya mereka saat itu. Yang jelas kamu di sini bukan nggak peka sih, ya kamu sangat peka malah. Makanya kamu bisa ngelihat konflik di orang-orang sekitar kamu atau konfliknya kamu gitu sebagai ya udahlah, nggak usah terlalu ditanggapin serius, ntar juga baik. Di samping five of swords ada hanged man, itu sama sih kayak mengulang apa yang aku bilang di akhir. Serumit apapun konfliknya, seheboh apapun berantemnya, kamu selalu punya perspektif kamu sendiri. Kayak ya elah, mereka dua orang ini mah basically udah kayak suami istri, ngapain. Kayak udah nggak usah didamain, udah nggak usah ditengahin, udah biarin berantem aja. Basically mereka suami istri, padahal cowok dua-duanya sama-sama cowok kayak gitu. Agak gay nggak sih kayak gitu. Cuma kayak ya mereka mah tiap ketemu berantem mulu, udahlah biarin. kita mah nikmatin aja. Gue mending cobaan pertama yuk, siapa yang menang kali ini. Perspektif kamu unik mungkin ya, ngeliat masalah orang-orang sekitar kamu, dan kamu nggak yang ngerasa harus banget kamu turun tangan di situ.
di bawah Four of Swords ada strength. Lihat di apa ya, di balik sifat carefree-nya kamu yang nggak overthinking itu ada kekuatannya kamu sendiri. Gila nggak sih, apa sih, kamu yang nggak overthinking itu adalah sebuah kekuatan. Nyangka nggak sih bakal ada orang yang ngomong kayak gitu? Aku mah nggak nyangka. Maksudnya ya kalau dipikir lagi emang kemampuan kita untuk nggak mudah kepikiran atau nggak mudah kebawa sama konflik orang-orang sekitar kita, ya itu jelas kekuatan. Apalagi di muka bumi yang fana kita ini, yang saat ini sangat chaos ini, nggak tahu tiap kali apa ya, kayak scrolling di medsos apapun, 1, 2, 3 scroll pasti kita ditunjukin ada aja orang yang berantem, ada aja konflik, ada aja drama apa. Kalau kita terlalu gampang kepikiran, wah jelas energi kita bakal banyak kebuang kan di situ. Jadi kayak ya dikit-dikit masalah, dikit-dikit konflik kayak gitu, terus kepikiran. Kupikir kamu yang gak gampang kebawa sama semua masalah itu, gak gampang overthinking, itu kamu kuat banget sih. Kamu tahu di mana harus apa, bagian mana yang butuh, masalah mana yang butuh energi kamu dan mana yang enggak. Ya, dan itu kalau bukan bijaksana apa namanya. Di bawah Page of Coins kita punya Eight of Swords. Ya, ini kamu yang kayaknya punya apa ya? Ya, apalagi Eight of Swords di sini matanya ketutup, sama kayak yang tadi gue bilang sebelumnya. Soal kamu bisa tutup mata gitu aja ngelihat permasalahan, segitu banyaknya permasalahan di muka bumi ini, dan kamu lebih fokus sama masalah yang bisa kamu handle aja, atau bahkan masalah yang kamu bikin sendiri aja kayak gitu. Kamu ya Eight of Swords kadang begitu, dia bikin masalahnya sendiri sih kadang. Cuma ya mungkin kamu juga cenderungnya begitu. Kamu kalau lagi bosen nggak yang tiba-tiba turun tangan ke masalah yang nggak bisa kamu beresin kayak gitu, enggak sih. Kamu mungkin ini soal boundaries juga kali ya. Eight of Swords, boundaries kamu cukup kuat sih, walaupun kamu kayak blindly gitu di sini. Ya kayak kamu mungkin kesannya kayak tutup mata dari masalah orang-orang sekitar kamu, tapi sebenarnya enggak sih. Itu cara kamu untuk nge-maintain energi kamu, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya. Kamu tahu masalah mana yang butuh pemikiran kamu, mana yang udahlah ini mah gak usah dipikirin, mending gue tutup mata aja soal ini. Di samping Five of Swords ada Queen of Wands, dan endingnya ada Empress tuh, seru banget. Di sini ada Empress, dari Hanged Man ke Empress. Mungkin ada kesan kalau kamu terlalu pasif, mungkin ada kesan kalau kamu terlalu go with the flow kayak gitu. Tapi aku kalau ngeliat Queen of Wands di sini enggak sih, itu cuma apa yang pengen kamu liatin aja ke orang-orang sekitar kamu. Ke orang-orang mungkin kamu pengennya ya udahlah gue mah begini, gue mah go with the flow, tapi kamu punya kok ambisi kamu sendiri, kamu punya apa ya, kamu punya prioritasnya kamu sendiri kali. Jadi kalau ada masalah yang kamu cuek-cuek aja gitu, tutup mata, mungkin prioritas kamu nggak di situ. Soalnya Empress di sini dia tahu, ya dia tahu bagian dari hidupnya yang mana yang butuh fokusnya dia gitu, yang butuh apa ya, abundance-nya dia. Soalnya kalau kita punya resource yang segitu melimpah tapi kita nggak bisa nge-manage-nya, segala masalah kita ikut involve, segala masalah kita pikirin, ya habis juga energi kita buat ngurusin masalah orang. Aku rasa Empress ini iya, kamu mungkin punya waktu yang berlimpah. Ya aku nggak bilang kalian pengangguran juga sih. Kadang orang bilang aku begitu, kayak waktu lu banyak banget ya dalam ngurusin masalah beginian. Gak berarti gue pengangguran sih, gue ada waktunya. Ya kayak ada masanya aku ngilang dari hidup orang, dan ada masanya aku hadir, dan ya udah lu punya masalah apa kayak gitu. Kayak kadang aku bisa seenaknya kayak gitu, dan aku rasa kalau kamu ngerasa kayak gitu sekarang, kamu nggak salah juga sih kayak gitu. Kalau kamu ada ngerasa di satu masa kamu ada di hidup orang-orang sekitar kamu, di masa yang lain kamu ngilang gitu aja tanpa ngasih penjelasan kayak gitu, nggak masalah. Itu mungkin saat ngilangnya kamu adalah saatnya kamu jadi Empress buat diri kamu sendiri, saatnya kamu untuk nge-maintain diri kamu sendiri, saatnya kamu untuk ngerawat diri kamu sendiri. Jadi yang tadi aku bilang tuh, kamu nggak ignorance. Iya, kamu tahu kapan waktunya buat ngurus diri kamu sendiri yuk. Walaupun ya tadi yang kayak yang sebelumnya aku bilang, kamu easy going, mungkin go with the flow, tapi kamu tahu kapan waktunya buat nge-maintain diri kamu sendiri.
kamu nggak terhanyut sama kesibukan hiruk pikuk orang-orang sekitar kamu yang mungkin dari sudut pandang kamu kayaknya ini orang banyak banget ya masalahnya, kayak nggak kelar-kelar. Tapi ya mungkin karena kamu tahu masalahnya nggak kelar-kelar juga kali ya, makanya kamu bisa nanggepinnya dengan lebih tidak, nggak serius-serius amat. Ntar juga begitu masalah yang satu selesai, nih orang-orang pada nemu masalah lagi gitu, kayak ya udahlah serius amat. Dan aku rasa itu manfaat yang bisa kamu kasih ke orang. Kamu ada di situ, ya. Kamu ya walaupun nggak selalu involve ya, tapi kamu ada di situ. Ya, sekadar buat ceng-cengin orang yang lagi berdrama di situ, tapi tetap kamu ada di situ. Dan kamu kalau udah waktunya kamu dibutuhkan untuk ikut mikirin, ikut turun tangan, ikut keluar energinya di situ juga, kamu bersedia kok. Iya, cuma nggak buat semua hal juga gitu. Kamu juga tahu kapan waktunya untuk nge-maintain diri kamu sendiri, kapan waktunya untuk merawat diri kamu sendiri. Gitu kali ya grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk waktunya buat support, like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke mereka yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kalian bisa cek aja zodiak kalian ada di hari yang mana. Dan kami sampai minggunya mungkin kayak kami sampai Sabtu deh. Iya. Ya, pokoknya weekendnya aku bikin pick a card reading kayak gini. Sekali lagi grup 2 terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Tema kita hari ini manfaat atau kebaikan yang bisa kamu berikan ke orang-orang sekitar kamu. Ya ini kamu yang bermanfaat, kamu yang ngasih kebaikan buat orang-orang sekitar kamu gitu kah? Gitulah kalian. Ntar praisingnya aku benerin di di intro atau pas nulis judul. Tapi yang jelas kalau di sini grup 3 kamu punya King of Swords. Jelas banget di sini kamu orangnya bijak. Mungkin teman-teman kamu, orang-orang sekitar kamu ada yang datang ke kamu buat buat nanya pendapat kamu kalau mereka lagi ada masalah, atau banyak orang yang butuh kebijaksanaan kamu kali ya. Kamu cukup jeli dan kamu nggak bias kalau ngelihat permasalahan. Kamu bisa ngebedain, oh ini lu kayaknya terlalu gimana, harusnya kayak gini gitu. Apalagi kalau ngadepin masalah orang lain, kamu nggak tahu ya, ada pamornya sendiri gitu loh. Kamu emang sih bijak, kamu gak tau sih, di tongkrongan kadang ada yang kayak gitu kayak jam 1, jam 2 pagi gitu, kayak dipanggil ke tongkrongan terus diminta untuk iya, untuk mencurahkan kebijaksanaannya gitu untuk di tongkrongan gitu, walaupun kadang ambil rada-rada teler gitu, kayak aduh gue ngantuk lagi. Tapi orang-orang mungkin seneng kali ya, seneng soal bagian itu dari kamu thoughtful, kamu pemikirannya panjang, pemikirannya luas, dan nggak tahu ya, mungkin ada bagian-bagian dari pemikiran kamu yang orang nggak nyangka loh, oh ternyata ada ya sudut pandang seperti itu. Iya, kayak cukup original juga. Dan kalau udah obses gitu, udah obses soal satu bidang atau satu hal, kamu bener-bener kamu ulik gitu ya. Bahkan mungkin kamu cukup terkenal kalau kalau punya bidangnya kamu sendiri, kamu dikenal sebagai sepuhnya di situ kali ya. Iya, kalau yang seneng ngulik motor ya udah kamu si paling sepuhnya di situ kayak gitu. Kayak orang kalau motornya kenapa-napa pasti nanyanya ke kamu gitu. Ada ya mungkin bukan cuma kebijaksanaan yang kamu simpan buat diri kamu sendiri, tapi ini juga kebijaksanaan yang kamu bagiin ke orang-orang sekitar kamu. Di bawahnya ada di Chariot. Kalau Chariot biasanya ngomongin soal drive, soal dorongan kamu kali ya, kemana si hidup ini bakal kamu bawa, atau kemana kayak dorongan ini bakal kamu bawa. Mungkin kalau ngeliat King of Swords di atasnya, ini soal kalau kamu ditanya, kalau orang datang ke kamu dengan permasalahannya, kamu gak akan berhenti sampai masalah itu selesai ke akar-akarnya. Kamu seobsesif itu mungkin, atau mungkin kamu nggak tahu ya, mungkin, tapi nggak mungkin juga, pasti juga kan kamu punya hal yang kamu pikirin ya, kamu juga pasti punya masalah kamu sendiri. Kamu nggak berarti kamu bisa dengerin masalah orang lain
hidup kamu sebenarnya nggak bermasalah juga, enggak, aku yakin hidup kamu juga ada masalahnya grup 3, tapi kamu punya ruangnya kamu sendiri loh untuk kayak be at service gitu. Kayak oh dengan apa ya, dengan bantuin masalah orang aku lagi apa ya, bentuk pelayanan kamu sama terhadap sesama kayak gitu. Kayak ya to some degree mungkin cara ibadahnya kamu salah satunya kayak gitu. Iya, dengan ya kan ibadah mungkin nggak selalu soal sholat atau puasa atau ngaji. Iya, kadang kita dengan amalnya kita, dengan ilmu yang kita miliki juga, dengan mengamalkannya itu juga kan termasuk ibadah yang bisa kita lakuin buat orang-orang, buat sesama. Dan aku rasa itu penting gak sih? Gak, maksudnya ya sebaik-baiknya hal, ya sebaik-baiknya ilmu apalagi adalah ilmu yang bermanfaat, bukan? Jadi kalau pada akhirnya kamu tahu banyak hal tapi cuma kamu doang gitu yang bisa apa ya, taunya itu cuma ya udah tahu aja gitu, nggak jadi manfaat buat orang lain, ya ngapain gitu. Syariat ini aku rasa kamu sadar betul soal itu, dan semakin banyak kamu tahu semakin kamu termotivasi untuk ini gimana caranya supaya aku tahu bisa bantuin orang lain nih. Semangatnya tuh di situ. Makanya kadang nggak tahu ya, kalau ngelihat King of Swords sama Chariot di sini dia bisa agak terlalu putih kalau aku ngelihat warnanya. Jadi mungkin orang bisa ngelihat kamu sebagai orang yang terlalu naif mungkin, soalnya kadang ya bantuin orang sih bantuin orang, tapi kalau pada akhirnya kamu juga harus tahu kapan waktunya buat apa ya, buat minta imbalan yang setara mungkin, supaya orang jatuhnya nggak curiga. Soalnya kalau kamu terlalu apa ya, terlalu baik atau posingnya terlalu atau terlihat terlalu baik gitu, beda kali ya, terlalu baik apa terlihat terlalu baik. Kalau terlihatnya terlalu baik atau terlalu care sama orang lain, orang bakal curiga sama kamu, ini ada apa ya, bentar dia bantuin gue, dia dapetnya apa nih di sini. Ntar orang mikir yang enggak lagi soal kamu. Tapi yang jelas kan kamu, kalau aku sih lihatnya di sini King of Swords sama Chariot di bawahnya, kamu mah ngelakuin ini karena ingin mengamalkan ilmu yang kamu punya sih, udah habis di situ. Tuh kan ada Chariot lagi di samping King of Swords. Jadi emang banyaknya pengetahuan kamu, kebijaksanaannya kamu itu nggak bikin kamu betah untuk diem aja. Kamu harus bergerak grup 3. Kamu harus mengamalkan apa yang kamu tahu. Eight of Cups mungkin bergeraknya itu sampai di level dimana kamu harus meninggalkan kenyamanan kamu sendiri. Iya sih, kadang nggak tahu ya, kadang aku juga ngerasa gitu. Aku juga kalau ngulik sesuatu kadang kalau udah tahu ya udah aku tinggalin gitu. Soalnya kadang begitu masuk apa sih pada prakteknya emang ada kenyamanan yang harus aku tinggalin, dan itu emang gak enak. Tapi aku rasa grup 3 di sini kamu harus meninggalkan segala kenyamanan itu. Iya, kayak ada apa sih, ada istilah apa ya, coach detektif gitu. Iya, orang jadi cuma mecahin puzzle atau mecahin masalah tuh cuma di sofa rumahnya doang gitu. Itu tempat yang nyaman untuk mecahin masalah, betul, tapi kalau kita nggak keluar, kalau kita nggak turun langsung ke lapangannya, ya kita nggak bener-bener tahu, kita nggak bener-bener bisa mecahin masalah itu. Even kalaupun iya kerjaan kamu sebagai apa ya, katakanlah konsultan kayak gitu, kamu nggak akan cuma di kantor doang dengerin orang punya masalah apa gitu di kantornya, atau ada hal apa yang menghalangi proses produksinya gitu yang kurang optimal, kamu cuma bilang oh ya udah dari di kantor kamu sendiri kayak ya udah ini caranya gini 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 terus dikasih instruksi gitu doang, enggak kan. Minimal kamu harus tahu oh keadaan di lapangannya seperti ini nih, permasalahan klien kamu yang dihadapin di lapangannya seperti ini kayak gitu. Kamu tetap harus meninggalkan zona nyaman kamu sih kalau di sini, ya kan. Three of Swords bahkan nggak tahu ya, kalau ngomongin problem solving, bohong kalau aku bilang problem solving kadang nggak menyakitkan dalam prosesnya. Iya, ada masanya problem solving, mecahin masalah tuh kita harus ngerasa sakitnya. Malah gimana ya, kesininya aku ngerasa masalah apapun yang aku selesaikan gitu, kalau nggak ada rasa sakit dalam prosesnya, ada kecenderungan buat kita untuk mengulangi masalah yang sama. Jadi tetap rasa sakit itu harus diterima.
Ya sama kayak di bisnis juga kan, kalau apa ya, kalau kita belum ngelihat kerugian di salesnya kita, mungkin kita belum nganggap itu sebagai masalah. Dan kalau belum dilihat sebagai masalah, ya ngapain kita problem solve gitu, ngapain kita beresin. Ya yang jelas bakal ada kerugiannya, bakal ada sakit hatinya, bakal ada, nggak tahu ya, minimal kayak mungkin dengan kamu deh yang niatnya ya udah gue di sini problem solving doang, di sini gue niatnya mengamalkan ilmu, tapi kan orang mungkin bakal ada yang curiga sama kamu, ini ngapain nih orang ikut-ikut kayak gitu, padahal kamu niatnya bantuin temen mungkin, atau kamu dimintain tolong sama siapa kayak gitu. Pasti ada aja kecurigaan orang kayak gitu. Oke, ada Six of Cups di sini sama King of One. Six of Cups di sampingnya ada Three of Swords. Ini kadang ya saat kita gimana ya, bahkan di saat kita menunjukkan perasaan kita, saat kita nunjukin ke orang lain bahwa kita care, bahwa kita peduli, ada aja yang ngebalesnya dengan sakit hati. Itu bakal ada sih. Jangan jangan dihindarin, jangan ditakutin, anggap itu bagian dari perjalanan, anggap itu bagian dari, ya emang begini. Nggak semua orang mungkin yang kita bantu bakal eh, ngebantuin kita juga atau ngebantuin kita balik gitu, bahkan mereka mungkin ada aja omongannya yang gak enak keterimanya sama kita, atau nggak apa-apa lah. Kalau ngeliat Six of Cups di sini mungkin nggak apa-apa, terima aja baiknya mungkin. Kalau ya apalagi Six of Cups kadang ada kesan kalau mungkin ada masanya kamu ngelihat orang yang dulu pernah kamu bantuin gitu, terus sekarang sekian tahun gitu setelah kamu bantuin, dia kayak nggak ingat lagi ke kamu gitu. Terus kamu kayak ada, kayak apa ya, kayak agak sakit gitu, kayak atau agak nggak enak kalau inget kalau ini orang dulu pernah gue bantuin tapi sekarang gue dia kagak inget ya sama kita ya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, seenggaknya kamu udah apa ya, kamu udah ngelakuin bagiannya, kamu udah ngerjainnya bagian kamu buat mengamalkan ilmunya kamu, mengamalkan apa yang kamu punya waktu itu. Gak usah berharap kalau apa ya, apalagi King of Wands ini gak usah berharap kayak itu jadi utang budi yang harus mereka bayar ke kamu, enggak sih. King of Swords sama King of Wands mungkin uh, pada akhirnya keangkuhannya kamu pada akhirnya nggak nggak harus selalu jadi prioritas sih. Iya kadang itu, iya emang kalau kita udah ngelakuin sesuatu buat orang lain bakal bakal kerasa kalau kita entitled gitu, kita ngerasa punya hak di apa ya, di pencapaian orang itu. Oh dia udah kok bantuin nih beresin masalahnya gitu, kita ngerasa entitled, kita ngerasa punya haknya juga di situ. Tapi kok ngerasa King of One di sini, ya kamu berhak tapi nggak sampai ke hidupnya orang lain sih. Kebanggaan kamu mungkin kamu cukup bangganya soal diri kamu sendiri aja, nggak harus sampai pencapaian orang lain harus kamu banggakan juga, enggak. Iya kamu bangganya ya udah, seenggaknya kamu udah mengamalkan ilmunya, kamu udah beres di situ, seenggaknya kamu udah jadi manusia yang bermanfaat di sini. Ya udah di situ, soal apa yang dilakuin orang lain itu ada di luar kendalinya kamu. Grup 3, lihat Magician di samping Chariot, emang kamu butuh aksi, kamu butuh bergerak, kamu selalu punya hal untuk kamu wujudkan gitu kali ya, selalu punya ambisi-ambisi baru, selalu punya mimpi-mimpi baru buat kamu wujudkan gitu kalau ngeliat Magician. Dan nggak tahu ya, mungkin ini yang orang lihat dari kamu, kayaknya kamu kalau ngapa-ngapain pasti berhasil, kalau ngapa-ngapain pasti ya kayak gitu. Makanya orang mungkin ada yang datang ke kamu, bro gimana bro lu kok ngapa-ngapain sukses mulu, bantuin gue deh kayak gitu. Yang mana iya pada akhirnya ilmu yang kamu apa ya, kalau iya kamu jadi konsultan karena itu, ya kamu bukan jadi konsultan karena gelar doang, tapi emang udah ada buktinya gitu, udah ada portofolionya. Di bawah Eight of Cups ada The Sun. Aku rasa uh, dengan kamu meninggalkan zona nyamannya kamu, mungkin itu yang bikin kamu lebih bahagia sih. Iya aku tahu ini mungkin agak aneh ya kedengerannya, kayak ninggalin zona nyaman bikin aku bahagia, bukannya aku udah nyaman di situ ya. Iya, cuma gak tahu ya, aku ngerasanya kayak sense of apa ya, kamu udah ngelakuin sesuatu yang sangat apa ya, yang
ada impactnya di hidup orang lain, itu kayak punya kebanggaannya sendiri gak sih? Kalau kamu ngelakuin sesuatu terus tiba-tiba ya terus udahnya berhasil, terus kamu ngerasa oh iya hidupku ada manfaatnya buat orang ya, yang aku lakuin ngasih impact gitu, ngasih impact tuh apa ya, pokoknya gitu deh, kayak ngasih impact ke hidup orang atau ngasih impact ke hidup ke orang-orang sekitar kamu, kayak ada bahagianya sendiri. Jadi emang harus terus bekerja sih, emang harus terus bergerak. Tuh di bawah Three of Swords ada Three of Cups, lihat di balik orang-orang yang mungkin ngomongnya nggak enak ke kamu juga ada juga orang-orang yang ikut merayakan keberhasilan kamu. Jangan terlalu sedih sih, aku pikir. Jangan terlalu dipikirin, omongan orang mah ada aja nggak enaknya. Tapi di balik itu juga kan ada orang yang mungkin memuji kamu, yang ngasih ngasih reward ke kamu kalau kamu udah berhasil. Minimal minimal ngasih makasih lah, ya ngasih thank you ke kamu, ikut merayakan keberhasilannya kamu di situ. Dan aku rasa itu perlu sih. Iya, kamu nggak bisa kalau tadi aku bilang magician di sini, kamu apapun yang kamu lakuin bakal sukses kayak gitu. Tapi ya sukses pun pada akhirnya ngapain gitu kalau cuma kamu doang yang bisa nikmatin. Iya nggak sih? Makanya kamu butuh orang lain supaya begitu begitu waktunya sukses kamu punya temen buat ikut merayakan, nih kita berhasil nih, kayak gitu. Kayak kalau kamu sendiri doang yang sukses mah ya ngapain gitu, berasa sepi. Di bawah Six of Cups ada Page of One dan ditutupnya sama Five of Coins. Aku rasa ini karena dia ada di ending ya, pas aku mau closing juga. Kamu selalu siap untuk tantangan baru, kamu selalu siap untuk hal yang baru, belajar hal yang baru mungkin. Jadi kebijaksanaan kamu ini nggak habis. Iya, bakal selalu ada hal baru untuk kamu pelajarin, mungkin bidang-bidang baru yang bisa kamu kuasain. Dan Five of Coins ini, kalaupun iya ada masanya kamu harus belajar dari awal lagi, dari nol lagi, kamu nggak kesulitan soal itu, kamu nggak masalah, nggak apa-apa gue belajar dari nol lagi. Ini Five of Coins bukan Five of Coins yang kamu, ya mungkin iya bakal ada masanya kamu struggle, bakal ada masanya kamu ngerasa kekurangan di sini. Tapi kalau ngelihat King of Swords di awal sama Chariot, mentalitas kamu sih. Ya ini soal mindset kamu, mentalitas kamu. Mau ditaruh di tempat sesulit apapun, kalau mindset kamu baik kayak gini, kamu bakal berhasil, kamu juga bakal berhasil juga gitu. Ya kesuksesan kayaknya bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki, tapi soal mindset kamu sih. Pada akhirnya. Gitu kali ya, grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk waktunya, untuk supportnya, untuk likes, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kalian cek aja zodiak kalian ada di hari yang mana. Dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya bakal aku isi sama pick a card reading kayak gini. Sekali lagi grup 3, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.